Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat. Kita semua punya pemikiran yang sama tentang apa yang tadi kita lihat tentang bola. Ujung-ujungnya adalah target kita menang. Tolong dilihat pada sisi dua pemahaman antara target dan hasil. Ini berbeda. Tolong dipahami. Jadi kalau target saya mau ke Tebet sampainya cuma pasar Minggu, itu hasil namanya. Jadi target kita sampai ke Tebet ya harus panjang, harus berupaya sedemikian rupa. Tapi takdir Allah ternyata sampai di mana kita? Sampai di pasar Minggu. Itu namanya hasil yang kita capai. Nah, ini harus dipahami dulu dari awal. Jangan sampai nanti kita mulai bertanya lagi, berpikir lagi, kapan kita sampai kepada tujuan? Kapan kita sama-sama bisa ngegolkan yang kita inginkan? Kapan orang-orang bisa tepuk tangan bergembira dengan kehadiran kita? Kapan orang-orang bisa rindu dengan kita? Nah, itu yang kemarin diomongin kan? Nah, kita jawab hari ini. Ya kita kan, saya ingin jawab hari ini, bagaimana kita bisa dirindukan oleh masyarakat, bagaimana kita bisa diharapkan oleh masyarakat, bagaimana orang bisa tepuk tangan bergembira dengan kehadiran kita. Ini kita coba. Sekarang banyak sekali luar biasa di kalangan asat itu pun sama juga begitu. Di kalangan kiai, ada lagi rame-ramenya orang luar digembosin sangat luar biasa para kiai, para ulama. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi itu dengan baik. Banyak persepsi yang muncul di tengah-tengah kita terkait dengan keberadaan ulama. Mari kita sikapi itu dengan positif sehingga nanti goal kita di DMI itu ada hasilnya. Apa yang kita inginkan dan kita punya target bagaimana membenahi target nih, bagaimana membenahi 1000 masjid yang ada di Kota Depok. Gak lagi kita bicara dengan musola terlalu ribet. Masjid aja dulu deh. Gimana kita mau ribet kalau di dalamnya juga kita gak solid. Di jalannya kita mau jalan sendiri. Kita ada target ke sana. Yang A jalan sendiri ngambil kebijakan, yang B punya pemahaman sendiri, seakan-akan saya jauh lebih besar, lebih pinter. Yang C begitu juga. Kapan mau sampai kita tujuan yang kita inginkan? Betul kan? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Padahal umat sudah nunggu dari kemarin, nggak sampai informasinya. Mana DMI? Apa itu DMI? Karena kitanya masih berkutat di internal kita sendiri. Yang akhirnya nggak sampai kepada tujuan. Iya, jadi semua kita memang pemikiran berbeda, tapi kita punya rambut sama. Paling tidak buat kita, ketika kita sudah masuk, di awal saya sudah katakan, yuk sama-sama kita mewakafkan diri kita untuk masjid. Siap. Semuanya kan ngomong begitu waktu saya dilantik kan, siap semuanya. Tapi pada kenyataannya mana? Saya bertahun-tahun jalan dengan Pak Kesepudin, dengan yang lainnya juga. Yang jalan ya segitu-gitu aja, gitu ya. Ada lagi yang ngomong di belakang, itu mah manuvernya KI aja katanya di jalan, single fighter katanya. Ya bikin sengaja saya buat sekarang, yuk jalan semua pada teriak. Ini yang terjadi. Bagaimana dong maunya kita? Yuk kita sama-sama satu langkah, satu visi. Nih visi kita. Nah, kita tanya dulu nih, apa itu Dewan Masjid Indonesia, Pak? Nih kita lihat nih. Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional. Harus dipahami dulu, harus kita ngerti dulu. DMI itu organisasi tingkat nasional, bukan Depok doang, bukan. Tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah. Jadi orang kalau suruh ibadah di mana? Masjid dah sekarang, masjid. Kecuali rapat begini, masjidnya jauh. Udah kita sholat jamaah di sini nggak apa-apa, boleh, silakan. Sebagai pusat ibadah. Pengembangan masyarakat dan persatuan umat ini harus kita kuatkan sekarang. Kekuatan sebenarnya orang sangat berharap dengan Dewan Masjid umat bisa bersatu. Kalau dari masing-masing DKM punya suara yang sama, Indonesia akan jauh lebih hebat, Pak. Ini masalahnya Masjid A ngomong begini, Masjid B ngomong begitu. Saya enggak mengatakan ini Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, Persis, Perti, Wasliyah dan seterusnya, tidak begitu. Tapi bagaimana kemudian suara umat dijadikan satu melalui masjid nih Pak, dan persatuan umat yang sekarang centang perenang, yang sono ngomong begitu, yang sini ngomong begini, nggak akan bisa satu sampai kapanpun. Betul Pak? Betul? Kita semangat dong di awal, tapi pada kenyataan nggak punya kekuatan. Betul kata Rasulullah apa? Gusaun Hagusais. Bukan, catat ini, saya bukan memprovokasi kita untuk berbuat negatif, bukan. Tapi bagaimana bisa mengambil hikmah dari kejadian selama ini? Bagaimana kita menjadikan masjid sebagai tempat pemersatu umat? Ini penting.
Organisasi ini didirikan pada tahun 72 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan. Maka jadikan masjid sekarang sebagai peletakan pondasi kita keimanan agar lebih kuat. Ini penting buat kita. Yang nanti nanya-nanya lagi di masjid buat apaan ya? Selama ini kita cuma ibadah mahdoh, habis pulang keluar dari masjid ribut pak. Masuk masjid kita ngapain? Lapor sama Allah. Dengan kita ada sebuah keyakinan, dengan kita ibadah, hati kita menjadi tenang. Beda pendapat kita dengan orang lain. Dia mah begitu, bilangin kagak ngerti, seakan kita yang paling benar. Ono si anu seperti itu. Itu yang terjadi sekarang ini buat umat. Maaf, agak sedikit semangat saya ngomong. Keimanan, ketakwaan, akhlak mulia penting pak. Nih akhlak nih, dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur. Nih yang lagi sedang kita tuju pak melalui masjid, adil makmur, makmur. Kan kita punya moto. Apa moto kita? Ntar saya gambarkan. Nih yang diridhoi Allah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya visi pak, kita harus sama dulu, sama-sama semuanya punya visi yang sama. Jangan nanti udah dengar begini justru kitanya yang kemana-mana punya pikiran. Visi Dewan Masjid Indonesia Kota Depok ini masih mengacu pada pusat pak. Lihat, meningkatkan peran DMI dalam memberdayakan masjid untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Pak, coba mencermati baik-baik. Visinya ini PNI itu pokoknya bahasanya sejahtera, negara ini sejahtera, rakyat ini bahagia. Bagaimana caranya? Oh, waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Oleh-oleh, iya. Ini pak, sini pak, monggo pak. Jadi bapak dan ibu sekalian, ini perlu harus kita ketahui sama-sama. Jangan sampai kita jalan selorong boy tapi kita nggak paham. Kita udah kawin sama bini tapi kita nggak tahu maunya bini apa. Bagaimana cara bangun rumah tangga yang baik? Ketika kita sudah punya anak-anak harus dididik. Jangan kita kemana, istri kita kemana, anak kemana, sehingga akhirnya nggak akan tercapai baiti dan jadi nggak akan tercapai, nggak bisa. Makanya visi ini harus, visinya bahasa begini pak, kita ada gambaran di kota Depok mau jadi apa nih? Mau kota energi, mau kota pendidikan, mau kota apa? Dari sini sudah bisa tergambar buat kita. Upaya DMI adalah meningkatkan pak upaya pemberdayaan masjid supaya pada berdaya, supaya pada hebat bahasa kita, yang ujung-ujungnya umatnya pada sejahtera. Yang kita ini punya korelasi kuat pak dengan motor tadi saya sampaikan. Lanjut nih pak, misinya pak, misi kita nih mohon diperhatikan pak. Sama orang-orang kita doang sini ya, ada ngomong why di rumah. Ini pak lihat, misi Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, konsolidasi organisasi. Kenapa sih kita sering kumpul begini? Supaya pada silaturahim, pada kuat, jangan pada cinta berenang, hati pada susah, pada gedek sama orang lain. Ya, nggak boleh terjadi. Kita nih saudara, pengen nggak masuk surga bareng-bareng? Pengen ya? Maaf saya nggak menggurui. Kalau yang atur keras hati, yang sono juga keras hati, kapan menyatunya ente? Negara ini jadi rusak karena gara-gara kita nggak punya visi yang sama membangun negara. Bisa ada TNI juga. TNI pensinya kemana seandainya? Polri kemana? PNS di berbagai lembaga kemana? Nggak nyatu, nggak sama, nggak akan terjadi kesejahteraan buat rakyatnya. Tapi kalau semua komponen lembaga negara jadi satu, punya visi yang sama bagaimana membangun rakyatnya, saya yakin pak sejahtera semua. Setuju gak? Setuju ya? Ini Pak Kiai marah-marah semangatnya bukan luar biasa. Semalam makan apa ya? Nih, konsolidasi organisasi penting. Ini yang sedang kita lakukan di bawah kendalinya Kiai Saifuddin. Dengan apa? Kita datengin tuh kecamatan-kecamatan. Kita datengin semua. Ini hasil istikharah semalam pak. Saya bikin ini semalaman nih. Mudah-mudahan masuk ke dalam, saya sudah berdoa sama Allah, ya Allah masuk ke dalam hati-hati, ke dalam hati orang-orang DMI ini supaya pada paham. Jangan nanya lagi besok kita ngapain di DMI ya. Itu yang terjadi begitu. Nih pak, konsolidasi organisasi kita datengin dengan unsur pembinaan yang ada di kecamatan-kecamatan. Yang kedua, mewujudkan program pokok dan program unggulan. Rapat kerja kemarin kita itu sudah menggarisbawahi bahwa kita sudah ada
program yang sudah kita sepakati sama-sama. Tinggal mungkin barangkali sendang mereka memang meminta sampai sekarang, mana hasilnya kemarin, dipotong saja semua yang kira-kira bisa, satu atau dua yang bisa kita kerjakan. Makanya semua bidang harus pada paham akan bidangnya. Kominfo paham dengan bidangnya, kemudian bagian organisasi paham dengan bidangnya. Pak Eko nih bawa oleh-oleh juga, punya pabrik. oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi program kita nggak usah banyak-banyak dah, masing-masing bidang. Makanya pada saat nanti kita memberikan materi pemahaman konsolidasi kita kepada wilayah, yang pertama tentang sosialisasi ini biar kita pahami dulu nih. Kita udah paham baru turun ke bawah, nanti biar mereka paham benar apa sih maunya kota. Ya Pak ya, jadi nanti beneran kita ngurusin mesinnya nih beneran. Jadi bikin program yang kira-kira programnya jangan terlalu ngawur kemana-mana. Cukup seandainya bidang apa lagi? Kebersihan. Taufik mana? Tetapi bidang apa? Sosial. Pemuda. Apa sih kerjaannya pemuda? Katanya beliau kan ada membawahi kantor CM dan DMI bersih-bersih. Bukan sosial. Tugas beliau ya sekarang ini bersih-bersih. Bikin program kita nanti minta kepada masing-masing ketua kecamatan untuk membuat program bersih-bersih. Mana bersih-bersih kira-kira yang perlu kita bersihkan? Tinggal ngomong sama beliau. Mobilnya udah ada, betul? Alatnya sudah disediakan. Masa sih orang masjid yang kita datangin untuk kita bersihin masjidnya kagak punya pikiran juga, itu mau punya DMI yang udah punya duit, ya mak gak usah dikasih makan, gak usah, pelit amat sih jadi orang kan gitu ya. Maaf agak sedikit tegas ngomong, kita udah sediakan semua sarana prasarana sudah kita sediakan, tinggal barangkali bagaimana kita mau melaksanakan itu. Bikin program gak usah muluk-muluk nih, laksanakan setelah raker, laksanakan. Ini lagi sedang kita kembangkan ke bawah. Dengan apa? Dengan program yang diajukan oleh pihak bagian organisasi. Wakil ketuanya sudah buat program, tinggal kita laksanakan semua. Wakil-wakil ketua bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga Bapak, koordinasi dengan pengurus masjid dalam memberdayakan masjid untuk kesejahteraan umat. Sudah kita lakukan belum? Kita harus mengacak pada diri kita sendiri. Mohon maaf, kalau kita harus berhadapan dengan orang yang mengatakan kepada kita, ya kita gak kenal DMI, ya kitanya. Kita ini adalah, kalau dalam bahasa ulamanya disebut ad-da'i ilallah. Kita ini menyuruhkan kepada Allah. Kalau orang belum tahu, yang kita udah tahu sampaikan. Pak ada DMI, Pak ada DMI di masjid kita sampaikan. Menjadi tugas kita, siapapun kita. Ternyata masih belum dikerjakan oleh kita, personal kita yang ada di sini. Setuju Pak? Ya kita akui saja, betul. Kita akui, memang ini kita belum pernah melakukan koordinasi dengan masjid-masjid yang katanya jumlahnya 1000. Pada realitanya kita belum pernah sosialisasikan masjid itu masuk ke bagian internal Dewan Masjid Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kerjasama kemitraan yang produktif untuk pengembangan organisasi. Udah nggak kita lakukan? Hanya beberapa lembaga. Bahkan sekarang terakhir nanti akan ada webinar. Saya sudah berkoordinasi dengan Bank Syariah Indonesia. Ya akan ada webinar nanti melalui jaringan meeting Zoom. Saya berharap kita bisa semua ikut, dan saya mohon nanti bisa dibantu untuk kegiatan-kegiatan DMI. Kemudian ada dua nih. Dulu ada yang datang ke kita ini adalah dari Bank BNI Syariah dulunya. Dan ada lagi satu lagi dan Bank Syariah Mandiri. Ada lagi. Kita sudah lakukan dan nanti segera kita akan lakukan, karena memang terus terang aja Bapak dan Ibu sekalian, kondisi pandemi begini juga semua komponen mengalami defisit, baik sisi penghasilan maupun anggaran. Jadi ini perlu harus kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus paham terkait ini visi dan misinya. Apa sih yang kita lakukan? Misi itu apa sih Pak? Misi itu apa sih? Pelaksanaan misi 2. Ya, bagaimana upaya kita bisa melakukan, merealisasikan program kita yang kita sampaikan kepada umat. Yang terakhir, mengembangkan potensi masjid yang fungsional dan berdaya. Nih, mengembangkan potensi masjid kan punya banyak potensi nih. Banyak sekali. Kalau kita mau garap, kita tunjukkan kepada mereka, ini akan ada feedbacknya kepada kita. Nah, karenanya tolong misi ini dipahami Pak. Jangan maunya kita jalan.
jalan membawa misi. Makanya kalau di luar tuh ada misionaris, mereka bawanya sampai kepada tujuan, betul-betul sampai. Makanya di atas kita konsolidasi organisasi biar kuat dulu di dalamnya nih, biar kuat dulu. Setuju gak kalau kita kuat semua nih Pak? Halo Pak? Ya. Setuju kalau kita kuat semua? Setuju ya? Ini biar semangat semua, kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi misi kita ini misi harus bersama-sama. Jadi bahasanya gol bola tadi orang akan tepuk tangan karena konsolidasi di bawahnya bagus, arahan dari atasnya juga bagus, kerjasamanya bagus, kerjasamanya bareng-bareng bagus. Jadi gol nggak bisa jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Penting kerjasama sama-sama. Kita nggak bawa ego di organisasi kita. Kita nggak boleh marahin istri kalau kita berorganisasi kecil. Ada ketuanya, siapa? Suami. Ada sekretaris plus bendahara, siapa itu? Istri kita. Ada bagian-bagian, siapa? Anak kita yang ditugasi buat cuci piring, yang ditugasi buat ngepel, ya, yang ditugasi buat ngebersihin halaman. Sudah dibagi-bagi tugasnya. Kalau semuanya nggak jalan Pak, rumah kayak kapal perang Pak. Karena kenapa? Kita hanya mengandalkan pembantu di rumah kita. Itu mengakibatkan anak-anak juga jadi malas berbuat dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah bagi tugas dengan baik, saya yakin rumah itu akan menjadi baiti jannati, akan dirindukan setiap waktu. Kalau mana-mana pengen pulang ketemu dengan anak-anak. Karena kenapa? Karena di situ ada sambutan yang baik, ada keindahan dalam rumah tangga. Nah, misi ini bisa dijalankan kalau memang kita bisa bersama-sama berbuat bareng-bareng, tidak jalan sendiri-sendiri, tidak ego, tidak mau menang sendiri, tidak merasa pintar, tidak merasa dan seterusnya. Berikutnya Pak, nih fungsi Dewan Masjid. Satu, pembinaan organisasi kemasinan dengan pola menjadikan masjid sebagai subjek dalam meningkatkan kualitas. Kita Pak, organisasi kita ini kita bina tuh yang namanya di kecamatan. Kecamatan nanti akan membina lagi tingkat kelurahan. Mereka punya fungsi memberikan pembinaan juga ke masing-masing masjid. Masjid dijadikan subjek untuk bisa berdaya. Bagaimana caranya? Nanti di tingkat level bawah itulah yang kemudian mereka bisa menjelaskan secara tuntas dan gamblang bagaimana bisa meningkatkan sisi kualitas kemasjidan dan pengurus-pengurusnya. Yang terjadi kan apa Pak? Di masjid terus terang aja kompleksitas permasalahan sampai dengan hari ini tuh belum terselesaikan. Ribut antar yayasan, betul, ribut antar pengurus. Itu karena kenapa? Soliditas kita yang ada di masjid sebagai subjek pengendali masjid itu nggak berjalan Pak, tidak berjalan. Sehingga akhirnya apa? Masjid yang terjadi seperti ini. Tugas kita sama-sama Dewan Masjid. Saya kalau boleh Pak, saya turun betul seperti selama ini duduk ke masjid-masjid itu. Saya ngomong tuh ketua DKM. Cuman saja waktunya saya punya cuma Sabtu dan Minggu. Lebih itu nggak ada lagi. Bukan nggak ada lagi, gimana ya? Karena kesibukan kita. Saya pengen terjun langsung bener. Makanya saya berharap kita pengurus juga, kan kita juga jadi pengurus DKM. Bagaimana caranya mengemban amanah sebagai pengurus DKM itu betul-betul sampai kepada tujuannya. Kemudian yang kedua, fungsinya di kekeluargaan Pak. Jangan ada kesan kita intimidasi kepada siapapun. Jangan ada kesan kita memaksakan program kita kepada DKM. Nggak boleh. DKM ini sifatnya apa? Komunikatif Pak. Lihat di bawah itu. Komunikatif, informatif, konsultatif, dan koordinatif. Nggak ada kita ngajarin mereka supaya pada nggak bisa. Bukan makom kita untuk bisa menjelaskan itu. Fungsi kita adalah tadi tuh komunikatif. Kita komunikasikan dengan mereka. Kekurangan apa sih kira-kira? Kalau sempat bangunan kita ngasih duit emang nggak punya. Tapi dengan keilmuan yang kita miliki, insya Allah mudah-mudahan mereka bisa mengerti itu. Ini fungsinya Pak, perlu dipahami betul. Nanti kalau ditanya apa sih fungsi DMI? DMI begitu-gitu aja dari kemarin nih Pak, tanya. Kalau mereka nggak ngerti juga, nih flash disk yang saya materi yang saya sudah buatkan digandain, diperbanyak, dikasih semua nanti sedang dibagikan. Jadi nanti kalau mereka mau butuh kejelasan lebih jelas, ini sampaikan ke masing-masing tentang ini semua. Ini tuh. Jadi jangan mereka juga berharap ekspektasi yang terlalu besar terhadap DMI sehingga akhirnya kita nggak bisa menjelaskan ke bawah secara gamblang. Apa yang terjadi? Terjadi diskomunikasi, konsultasi,
Hanya saya berharap kita harus mumpuni. Kalau bisa nanti saya berharap sedang 40-40-nya kita datang untuk kecamatan sebagai teksis mereka, dan sekaligus kita menilai sejauh mana kinerja mereka. Jangan fasilitas saja. Saya bertanyakan tuh Pak, di kota. fasilitas laptop yang kita berikan itu harganya berapa sedang laptop beli barang ini? Kita total yang kita terima bantuan 100 juta dari Pemda, 64 untuk kecamatan. 64 juta buat kecamatan. Udah kita kasih Pak tuh laptop, buat apaan? Ditanya mereka kerja buat apaan? Tadinya DMI itu akan masuk ke dalam anggaran APBN Pak. Jangan-jangan duit dikasih habis nggak ketahuan. Soalnya dikasih 100 triliun buat DMI. Bagaimana diberikan ke Majelis Ulama Indonesia di seluruh Indonesia, sekian ratus miliar, sekian triliun. Bisa nggak ada pertanggungjawaban? Ya kondisinya kata Pak Yusuf Kalla, SDM-nya Pak. Tuh. Padahal di sini sangat luar biasa. Yang dokter, yang master, yang S1, semuanya pintar-pintar semua. Saya mau bertanyakan juga. Enggak lah, gerbong saya akan menghabiskan uang seperti itu. Kita akan bisa bertanggungjawabkan. Silakan bisa diperiksa uang itu. Yang kemarin saja kita keleleran Pak nyari bukti. Kita beli apa segala macam itu. Bukan keleleran, kita beli udah jelas. Dengan anggaran yang kita miliki, kita berikan kepada yang berhak. Kita sudah salurkan. Kedepannya kalau memang bisa nanti ke depan Pak, seperti layaknya di Sukabumi, di Tasik 11 miliar Pak. Di Jakarta kemarin 100 miliar. Sekarang mau meningkat karena kemarin baru dilantik kira-kira 1 minggu yang lalu oleh Pak Wapres, mantan Wapres maksudnya. Itu akan dianggarkan sekitar 200 miliar Pak. Saya pengen punya cita-cita, karena saya sering jadi imam juga. Saya merasakan Pak, para askatis, para khotib gitu ya, mereka hidupnya nggak seperti negara-negara seperti Brunei, Malaysia, Singapura. Mereka digaji oleh negara. Paling tidak kalau ada masa iya gitu. Itu namanya pengurus masjid, nanti ada ketua masjidnya, ada pengurus masjidnya, kemudian ada gurujinya, ada imamnya. Kalau kira-kira kita kasih insentif, setuju nggak Pak? Setuju nggak? Setuju ya? Nah bagaimana bisa membangun ini Pak? Bisa membangun ini bagaimana caranya? Ini harus kita punya sama-sama Pak. Karena kalau kita nggak punya pegangan di atas nggak akan bisa. Sampai sekarang aja, maaf, Pak Wali masih bertanya-tanya. Padahal yang menggulkan beliau juga termasuk kita. 5 ulama pakai Saifuddin. Ya pakai ya. Kita yang menggulkan sama-sama beliau. Kita share kemana-mana. Pokoknya kita berlawanan dengan kelompok merah. Bahasanya akan begitu. Itu aja DMI masih dipertanyakan. Mana DMI kerjanya? Makanya saya sudah perintahkan kepada Ustaz Taufik, besok dari anggaran kita yang dapat besok bikin baliho sebanyak-banyaknya. Bikin baliho biar orang pada tahu Ustaz Taufik dari kemarin udah, oh ada Pak Kiai di sana. Tapi realisasi sampai sekarang saya nunggu belum ada kabar ya Ustaz Taufik. Masih penuh. Masih penuh ya? Iya nanti cari yang udah selesai atau enggak di mana. Ini kan menjelang Ramadan dan sekarang udah kita pasang itu. Oh DMI ada di pelosok-pelosok kita pasang. Apalah dalam rangka kita menguatkan sisi DMI-nya gitu ya, kita pasang di mana bahwa DMI ada kegiatan dan seterusnya ada. Ini Pak, jadi paham ya Pak ya terkait dengan ini fungsi masjid Pak, pembinaan. DMI punya fungsinya membina nih Pak, ke bawahnya unsur pembinaan itu. Jadi kalau ditanya mana dasarnya, coba dilihat. Fungsi kita sebagai pembinaan ke bawah. Kemudian yang kedua apa? Komunikatif, informatif, konsultatif dan koordinatif. Kita terus ke bawah kita sampaikan itu. Itu tadi Pak. Moto Dewan Indonesia apa Pak? Baca bareng-bareng Pak. Ini udah jelas buat kita semua. Artinya udah paham nggak? Memakmurkan masjid 118 at-taubah udah jelas buat kita. 118 at-taubah inama ya'muru masajidallah. Tapi bagaimana kemudian dimakmurkan masjid ini Pak, yang tadi korelasinya ke depan tuh saya sudah sebutin tadi tuh, mudah-mudahan nyambung semua. Tadi saya sudah sebutin depan tadi tuh ya, artinya dengan program-program yang dilaksanakan DMI untuk kebutuhan pemberdayaan masjid, maka masjid akan menjadi makmur dengan kita. Kan contohnya udah ada beberapa masjid yang kemarin saya sebutkan. Ada masjid Kapal Munzalan di Pontianak,
Ada masjid di Sragen yang katanya kemarin omsetnya masih puluhan juta, sekarang udah ratusan juta setiap bulan. Kan luar biasa. Bagaimana memunculkan itu? Yuk kita garap, kita dorong mereka. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat baik kita, Pak, itu akan menjadi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan. Tuh akan memberikan kemakmuran bagi lingkungan masyarakat sekitar kita. Besok kita harus jelaskan, boleh nggak duit masjid buat kesejahteraan masyarakat? Boleh. Paham? Kalau tanya, ini mah duit Tuhan, katanya nggak bisa diapa-apain. Ya pendem aja di tanah kalau itu. Iya. Duit masjid, Pak, duit masjid yang keluar itu adalah duit memang diatur, harus diatur nanti buat bayar listrik yang berapa, ya. Buat bayar. Coba kita lihat contohnya Jogokarian yang selama ini kita gaung-gaungkan. Itu kan ada istilah berapa? Zero kas. Zero kas, betul? Zero saldo. Jadi 100 juta, saldonya habis gitu. Jadi artinya begini, Pak, dengan kasnya ada yang ada di itu digunakan sedemikian rupa, di mobile sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya saldonya menjadi nol. Padahal sebetulnya saldonya nggak nol, Pak. Orang dia punya penginapan juga, masukan dari masyarakat setiap hari ada. Nah ini perlu kita pahami, Pak. Makanya bagaimana kemudian masjid itu memberikan dampak atau impact positif buat masyarakat. Kalau contoh di Jogokarian itu kan ada sendal-sendal hilang diganti, gitu ya. Ada motor-motor hilang, sepeda-sepeda hilang diganti. Ada orang mau nikah diganti, dikasih. Ada orang sakit diobatin. Nah ini fungsinya, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini moto kita. Kalau di bawah ada yang nanya apa moto kita, gampang, Pak, memakmurkan dan dimakmurkan. Udah itu aja jelas, udah nggak musuh-musuh kita. Nih, Pak, struktur organisasi DMI Kota Depok, jangan lagi ada yang bertanya besok. Di sini ada pembina, ada mustasar, ada pakar, ada majelis ekonomi syariah. 1, 2, 3, 4. Besok jangan tanya lagi. Kalau nggak salah Ustaz sudah ngasih SK-nya udah. SK udah dikasih. Udah. Jadi kalau ada yang nanya lagi kita pertanyakan. Ini orang mau ngebully atau mau bercanda atau mau apa? Nanya lagi. Pak, pimpinan harian terdiri dari siapa? Ada ketua, ada wakil ketua 6, wakil ketua 6, sekretaris dan wakil sekretaris masing-masing ada 6. Ini kebutuhan, Pak, kebutuhan kita di wilayah di Depok, makanya berubah, nggak seperti layaknya kita paten apa yang dikeluarkan oleh pusat seperti itu adanya kita ikut, nggak begitu. Bahwa organisasi yang berada di bawahnya itu mengikuti jalur kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah. Provinsi Kalimantan Selatan beda dengan Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya berbeda dengan Provinsi Yogyakarta. Masing-masing tidak sama, Pak. Ada wakil ketuanya cuma 3, ada wakil ketuanya 6. Kayak kita di Jawa Barat aja wakil ketuanya ada 4, sekretarisnya ada 4 juga. Ya, melihat sisi kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan kita sampai 12 boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Seandainya mewakili masing-masing kecamatan ada 11 kita, bikin aja di sini wakil ketua 11. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita sepakati dalam rapat itu yang menjadi dasar dari undang-undang kita harus paham. Kemudian sekretaris dan wakil sekretaris ada 6, boleh nggak? Boleh. Sekretaris cukup 1, boleh, nggak apa-apa. Tapi kita melihat pada sisi kebutuhan yang ada di kita. Kalau kita bikin 11, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kebutuhan kita sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Ini organisasi, Pak. Organisasi kebutuhan. Jadi berdasarkan lingkup yang ada di masyarakat. Ini bidang-bidang, Pak. Bidang-bidang kita di 12, boleh nggak dirubah? Boleh. Saya katakan, saya sebagai pembicara hari ini saya harus katakan, boleh nggak dirubah? Boleh. Kalau di pusat cuma 6, kenapa kita 12? Bikin 30 aja masih boleh. Tapi kebutuhan kita sampai nggak di situ? Nah makanya coba kita lihat bidang-bidang. 1, pemberdayaan organisasi dan pembinaan pengurus cabang. Betulnya cukup dengan pemberdayaan organisasi, nggak perlu pembinaan pengurus. Karena sudah ditulis di situ ada nyambung kata-kata pembinaan pengurus cabang. Ini pemberdayaan organisasi. Cukup sebetulnya pemberdayaan organisasi. 2, peribadatan dan hukum. Coba hari ini tercover nggak semua bidang yang ada di sini? Siapa yang tunjuk tangan? Yang pertama pemberdayaan organisasi, tunjuk tangan. Terus ini dakwah, ukhuwah dan sumber daya. Ada lagi? Ada 2. Ya, Sadruddin. Kemudian pendidikan, iptek dan kebudayaan. Pendidikan 1, 2.
Nih, pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan siapa? Ituan dulu Pak Karim, terus Pak ini Kominfo. Oke. Satu yang datang Pak Reksa. Satu, dua. Satu, dua. Ada lagi yang lain nih? Cuman atur Terus jalan sedang ada jalan. acara panggilan. Yang tadi nggak ada siapa tuh? Terus pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Ada. Kemudian dengan usaha diskon, alhamdulillah. Pemberdayaan potensi muslimah. Ya, alhamdulillah datang. Kemudian kesehatan dan sanitasi lingkungan. Terus sosial kemanusiaan dan ini kemarin orangnya lagi. Bosnya mana? Jauhin aja tadi. Bosnya mana bosnya? Jualan batik. Hah? Jualan batik. Masih jualan batik kan? Iya masih. Oh kan, bener ya. Ngaku aja dah. Ini kalau ngomong semangat-semangatnya kan begitu luar biasa. Hubungan antar lembaga dan wilayah. Ya. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah ada wakil. Kaderisasi pemuda dan remaja. Alhamdulillah ada satu. Mana lagi yang lain? Yang lain bersih-bersih Wakil masjid. ketuanya Pak Eko. Pak Eko ya? Bukan. Wakil ketuanya. Yang lainnya lagi Ya, bersih-bersih masjid, Pak Kiai. Kenapa? Ya lagi ada kegiatan bersih-bersih masjid. Oh yang lain. Iya alhamdulillah. Mudah-mudahan Udah bersih. sponsor. Mudah-mudahan bersih pada wakil. Iya. Pada punya wakil gitu maksudnya. Biar pada bersih-bersih. Lanjut. Nih Pak. Mau lihat Pak? Tuh, lihat nih. Apa ini Pak? Ini para wakil ketua, para ketua-ketua bidang harus paham ini nih. Nanggung jawab program, harus ngerti dan paham program yang mau dilaksanain. Ya. Berikutnya, program pokok prioritas unggulan. Makanya saya bilang tadi bikin program jangan muluk-muluk, jangan banyak-banyak. Cukup 1-2 tapi bisa dilaksanakan. Nih, tujuan sasaran target yang akan dicapai. Apa sih? Dengan bahasanya begini. Tadi bagian kesehatan apa sih tujuannya? Tujuannya dalam rangka meminimalisir terjadinya musibah kepada masyarakat masjid yang ada di Kota Depok dengan apa? Sosialisasi pendekatan kesehatan kerjasama dengan dinas kesehatan dan seterusnya. Itu kita upayakan. Jangan sampai kita hanya sekedar bicara tapi tidak pada tindakan. Tidak akhirnya apa? Kita ngegerundel juga Pak, ngomong doang ente kerjanya enggak kan begitu akhirnya. Tapi kita inginkan bagaimana caranya? Sasaran yang bisa kita, sasaran objek kita sekarang adalah jamaah masjid nih. Bagaimana caranya? Yang bagian kesehatan itu, mereka tidak terkena COVID-19. Ya kita berikan penjelasan kepada mereka kesehatan supaya apa? Tindakan kita sampai kepada sasaran. Terus bentuk kegiatan yang dipilih apa kira-kira? Kominfo apa, bagian sosial apa, kemudian bagian apa namanya ekonomi apa dan seterusnya. Kemudian waktu pelaksanaan harus bikin targetkan juga. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian kita bikin waktu justru akhirnya bertentangan dengan kemauan kita sendiri. Udah dikasih tempat di mana, waktu di mana, kerjanya di mana. Overlap nggak dengan orang lain? Bisa jadi orang lain akan tersinggung. Ini kan kerjaan saya, kenapa kamu ambil? Bisa begitu nggak? Bisa akan terjadi begitu. Hormati orang lain dengan tugasnya. Kita sudah kebagian tugas di mana? Ayo kita laksanakan dengan baik. Terus percepatan pembentukan tingkat kelurahan. Nih tanggung jawab nih kita. Semua barang-barang kita berikan penjelasan kepada DMI kecamatan supaya mereka paham. Ente ada tugas tingkat kelurahan. Segera bikin. Saya memberikan apresiasi kepada kecamatan Pancoran Mas. Orang Pancoran Mas mana saja coba? Orang Pancoran Mas mau di ketua, wakil ketua, sekretaris. Tunjuk tangan. Orang Pancoran Mas ya. Orang Pancoran Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya memberikan apresiasi kepada DMI kecamatan. Artinya orang yang ada di kota berhasil memberikan didikan kepada mereka. Karena kenapa? Sudah semua terbentuk. Sudah semua, alhamdulillah. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, ini nanti tolong bisa dibantu dari DMI kecamatan untuk bisa berkonsolidasi, berkoordinasi dengan kecamatan yang lain yang bisa dibentuk. Terus besaran biaya yang dibutuhkan Pak. Kemarin waktu lagi raker ada yang ngajuin sama kita tuh 250 juta. Ada yang ngajuin sama kita 450 juta. Adik-adik. Saya bilang cakep nggak apa-apa. Bagus. Artinya semangat kita mau bekerja ada. Tapi jangan kira-kira dia butuh duit 250 juta semuanya harus ditunaikan, nggak bisa. Kita dikasih, saya
sampaikan sekali lagi. Hari ini kemarin saya udah ngorok itu apa? Pohon, ngorok apa? Ngorek. Orak, ya, ngorak pohon gitu ya. Saya udah datang ke sekda, kemudian asistennya saya datangin juga. Akhirnya munculnya berapa Pak? Pak Jandri udah tahu duluan, 150 juta. Anggaran kita cuma 150 juta Pak. Jangan kita punya kemauan, kita punya anggaran 250 juta. Udah kasih kita 250, orang lain gimana kayak nggak ada urusan. Yang penting saya itu nggak bisa. Kita harus paham kalau kita punya anggaran itu berapa. Ya kota kan punya duit, ya nggak bisa begitu. Yang lain emang nggak kebagian, harus dibagikan gitu. Yuk kita membuka hati kita, sama-sama berikan kepada yang lain. Saya pengen kayak macam-macam begini Pak. Saya lagi berpikir juga. Pokoknya bagaimanapun pengen saya nih ke depannya sambil kita berkoordinasi. Tadi ada bagian dari fungsi kita juga itu berkoordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada untuk mencari anggaran dana. Kali aja ada bantuan dari mereka seperti CSR, seperti di Bank Syariah dan seterusnya. Kalau ada kan alhamdulillah. Saya pengen habis rapat nih paling nggak dikasih amplop Pak. Setuju nggak? Itu salah satunya Pak. Kita pengen begitu sekalipun cuma 50.000. Duitnya sekarang belum ada nih. Saya udah telepon ke Kabak. Kira-kira kapan bisa realisasikan? Ternyata baru bisa dianggarkan untuk pembayaran gaji pegawai. Nah, untuk kegiatan yang lainnya gimana? Belum. Ternyata COVID, dokter, rumah sakit ini masih hutang Pak. Negara Depok. Kepada siapa? Pada para pengusaha rumah sakit UI yang lainnya, para apalagi nih, para relawan belum ada dibayar Pak, belum. Anggaran untuk kegiatan ini belum sampai sekarang belum. Saya juga asumsikan mudah-mudahan di akhir April bisa akan direalisasikan. Saya ngejar terus Pak supaya kegiatan kita bisa tercover gitu ya. Jangan sampai nanti kita punya kegiatan utangnya enak. Utang juga nih, utang kalau dibayar. Tapi beliau udah bawa-bawa tuh lihat. Saya bilang Pak Kiai sambil kita promosi dah. Hanya beliau bawain, tetap saya bertanggung jawab Pak, nanti saya akan bayar insyaallah. Kita punya anggaran kita pakai. Nah hal-hal yang beginilah yang kemudian kita gunakan anggaran ini. Nanti bisa kita cross check, tapi cross checknya dengan ruhama Pak. Cross checknya jangan kayak preman datang. Mana duit? Duit diapain aja sih? Gitu ya. Kemana tuh duit? Lah duit dipakai kemana-mana kan gitu ya. Udah dipakai ini, dipakai itu dan seterusnya. Jadi ada asumsi yang justru kita menggembosi organisasi kita. Jangan dengan rahim kita sampaikan kepada siapapun. Bentuk kerjasama kemitraan yang penting Pak. Ya, bentuk dari program kerja. Ayo siapapun kita kerjasama. Yang Kominfo mungkin barangkali saya kasih informasi saja Pak. Akustik Sukabumi dia punya keuntungan bersih sekarang sekitar 1,2 miliar. Keuntungan bersih dari apa? Dari sound system akustik. Jadi ternyata dibuat standar masjid untuk untuk sound systemnya itu katakanlah standarnya B begitu ya. Semua masjid pakai itu, dibuat edaran dari DMI-nya. Tapi kita kerjasama dengan perbankan mengucurkan uang, nanti kerjasama dengan vendor. Paham Pak? Dengan vendor kita kerjasama, dia mengeluarkan bahannya kepada kita, dia memberikan penjelasan kepada masyarakat, kita menjembatani yang ngeluarin duit Bank Syariah, ada keuntungan sedikit, kita buat pakai DMI, udah keuntungan kemana 1,2 miliar Pak, bisa digunakan nggak? Kalau ada keuntungannya kenapa nggak bisa dimanfaatkan? Bisa, itu sudah di Sukabumi kabupaten sudah. Kalau nanti kita nyusul Pak, kita akan buat program begitu. Nih kalau ada yang mau tanya Pak. Ada yang mau nanya, saya ulangi lagi Pak. Padahal udah dikasih satang. Udah semua. Ada yang belum terima Pak? Di Rakerda kan dikasih semua. Di Rakerda dikasih semua. Subhanallah walhamdulillah wa la